Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-hadiruna wal hadirat, al-ikhwani wal akhwat ahibba, kepada Allah Jalla wa Ala marilah selalu senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur, karena Allah adalah zat yang maha kuasa, zat yang telah menciptakan alam semesta ini, yang mana Allah Jalla wa'ala telah banyak memberikan nikmat, memberikan karunia, bahkan hidayah kepada kita. Maka kita tidak boleh mengingkari atas nikmat Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, fa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidan lakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketahuilah bahwasanya Tuhanmu memaklumimu apabila engkau bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah tambah nikmatnya kepada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka apabila kita mengingkari nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda junjungan alam, qudwatul hasanah, suri tauladan ummah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, kepada para tabi'in, yang semoga kita Allah izinkan, Allah ridhoi untuk bertemu mereka di surganya kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah Jalla wa'ala, yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana pembahasan kali ini berkaitan tentang proses penciptaan manusia dan telah ditetapkannya amalan hamba. Hadis keempat dari sahabat An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan kepada kami, haddatsana, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan kepada kami, dan beliau adalah
as-sadiqul masduq. As-sadiqul masduq yaitu orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Ya. Beliau bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik." Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptanya, yaitu Allah Jalla wa'ala, dalam perut ibu, dalam rahim ibu kita, selama 40 hari, yang mana dalam masa 40 hari tersebut nutfah, yaitu bersatunya sperma dengan ovum atau sel telur, kemudian menjadi alaqah, yaitu segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya menjadi mudghah, segumpal daging, seperti itu pula. Summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Fa wallahi alladhi la ilaha illa ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahlil nar fayadkhuluha, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dan Allah Jalla wa'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan diperintahkan untuk menulis dalam 4 perkara, yaitu rizqihi, rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalannya, syaqiyyun aw sa'idun, celaka atau bahagianya ia, baik di dunia maupun di akhirat. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan Allah semata. Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta. Tetapi catatan takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka. Maka dengan itu ia memasukinya. Maka dengan itu ia masuk ke dalam neraka Jahannam. Dan sesungguhnya salah satu dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta. Tetapi catatan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, maka dengan itu ia masukkan ke dalam surga. Maka dengan itu ia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama, kita akan membahas tentang penjelasan hadis ini, yaitu tahapan penciptaan manusia, yang mana Rasulullah menjelaskan bahwasanya
awal penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu berawal dari nutfah. Itu gabungan antara sel sperma dengan sel telur. Kemudian 40 hari berikutnya disebutkan dalam hadis itu alaqah, itu segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya mudghah, segumpal daging. Yang mana hadis ini senada dengan firman Allah Jalla wa Ala, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi, wahai manusia, apabila engkau meragukan hari kebangkitan, meragukan hari kiamat, fa inna khalaqnakum min turab, maka bahwasanya kami ciptakan kalian dari saripati tanah. Summa min nutfah, kemudian setetes mani. Summa min alaqah, dari setetes mani itu menjadi apa? Segumpal darah. Summa min mudghatin mukhallafatin wa ghairi mukhallafatin, dan kemudian yang mana dari segumpal daging yang sempurna, kejadiannya yang tidak sempurna, yang mana dagingnya ada yang sempurna Allah ciptakan dan juga tidak ada yang tidak sempurna. Agar apa? Linubayyina lakum, agar untuk menjelaskan kepada kalian. Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama diciptakan dari saripati tanah. Kemudian manusia sesudahnya diciptakan dari setetes air mani. Kemudian setelah melewati fase 40 hari sampai 120 hari, yang mana waktu tersebut kalau dihitung seperti 4 bulan 10 hari. Dari segumpal daging, itu mudghah, kemudian Allah Jalla wa Ala menciptakan daging yang bertulang. Dan ia memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh padanya, serta mencatat 4 kalimat yang kita bahas tadi, yang kita sebutkan: rezeki, ajal, amal, kemudian sengsara atau bahagianya seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua berkaitan tentang peniupan ruh. Para ulama sepakat bahwa ruh ditiupkan pada janin ketika janin berusia 120 hari. Para ulama sepakat bahwasanya hadis ini menjelaskan, maka malaikat Allah utus untuk meniupkan ruh ke dalam rahim seorang ibu itu waktunya selama 120 hari. Terhitung sejak bertemunya sel sperma dengan ovum. Artinya yang mana janin tersebut berusia 40 bulan, berusia 4 bulan penuh. Yang mana 4 bulan penuh kemudian masuk ke bulan kelima. Jadi hitungannya 4 bulan 10 hari. Pada masa inilah kita tarik hukum, yang mana hukum ini apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya, maka ia menjalani masa iddahnya yaitu selama 4 bulan 10 hari.
untuk memastikan bahwa ia tidak hamil dari suaminya yang meninggal, agar tidak menimbulkan keraguan ketika ia menikah lagi lalu hamil. Jadi waktu 40, yang mana waktu 4 bulan 10 hari ini merupakan waktu iddahnya seorang wanita. Jadi apabila seorang wanita ditinggal oleh suaminya dalam kondisi suaminya meninggal, maka ia harus menunggu masa iddahnya, yaitu 4 bulan 10 hari. Ruh adalah sesuatu yang membuat manusia hidup, dan ini sepenuhnya urusan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu termaksud, yang mana ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi, masyaallah, jazakallahu khairan. Yang mana ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanyalah sedikit. Quran surat Al-Isra ayat 85. Perkara ruh hanya Allah yang tahu. Bahkan seorang bertanya kepada Nabi Muhammad, ruh itu hanyalah Allah yang mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, berkaitan tentang wajibnya beriman kepada qada dan qadar. Hadis ini bahwasanya Allah Jalla wa'ala telah mentakdirkan nasib manusia sejak di dalam rahim. Pada hakikatnya Allah telah menakdirkan segala sesuatu sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana." Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Namun apakah seorang yang bunuh diri termasuk takdir dari Allah? Maka jawabannya tidak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang terjun dari gunung untuk bunuh diri, maka kelak di neraka jahanam akan tetap terjun untuk selama-lamanya. Dan siapa yang makan racun dan siapa yang minum racun ketika di dunia untuk bunuh diri, maka racun itu akan tetap berada di tangannya. Ia menjilatinya ketika di neraka jahanam kelak selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan senjata besi, maka besi itu akan tetap di tangannya untuk menikam perutnya dalam neraka jahanam selamanya. Maka tak kalah banyaknya problematika dunia yang kita hadapi, jangan bermudah-mudahan untuk bunuh diri, karena bunuh diri bukanlah solusi, melainkan azab dari Allah Jalla wa'ala selama-lamanya. Orang yang gantung diri, maka kelak di neraka jahanam akan digantung oleh Allah selama-lamanya. Wal-iyadu billah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala. Apapun masalah yang kita hadapi,
seberat apapun ekonomi kita, finansial kita di dunia ini, maka jangan ambil jalan yang mungkin jalan tersebut Allah sangat tidak meridhoinya dan Allah murka dan azabnya di neraka jahanam kekal abadi. Wal iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan tersebut. Allahumma amin. Berkaitan tentang qada dan qadar, yang mana Allah tetapkan rezeki setiap hambanya. Allah merupakan Rabb kita yang maha pemurah, yang telah menetapkan rezeki bagi seluruh makhluknya. Dan setiap makhluk tidak akan mati apabila rezekinya belum sempurna. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau makhluk yang bernyawa di muka bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah. Allah jamin apa? Allah jamin rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu dalam kitab Lauhul Mahfuz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayuhan nasu ittaqullaha wa ajmilu fit talabi fa inna nafsan la yamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Yang mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari nafkah, karena sesungguhnya seseorang tidak akan mati hingga sempurna rezekinya. Meskipun rezeki itu bergerak lamban, maka bertakwalah kepada Allah. Meskipun rezeki itu bergerak lamban, bertakwalah kepada Allah. Dan sederhanakanlah dalam mencari nafkah, ambillah yang halal, tinggalkanlah yang haram. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Maka jangan sampai kita hubbud dunya, selalu mencari-cari dunia, tidak pernah puas. Harta Allah kasih sekian, namun ia merasa tidak cukup, dicari lagi. Ada suatu pepatah ulama mengatakan, engkau kejar akhiratmu maka duniamu akan ikut. Namun apabila engkau kejar duniamu maka akhiratmu akan luput. Kita ulang lagi. Engkau kejar akhiratmu maka duniamu akan ikut. Engkau kejar duniamu maka akhiratmu akan luput. Hubbud dunya wa khauful maut. Orang yang cinta dengan dunia maka ia akan takut kematian. Maka kata Allah Jalla wa'ala, banyak dari kalangan manusia tidak mengimani adanya hari kiamat, tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, tidak mempercayai adanya siksa kubur, tidak mempercayai surga dan neraka. Mereka merasa hidup itu kekal abadi di dunia. Itu sangatlah salah. Rezeki akan mengejar manusia seperti maut mengejarnya. Inna rizqa, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rizqa la yatlubul abada kama yatlubuhu ajaluh. Sesungguhnya rezeki akan mengejar seorang hamba seperti ajal mengejarnya.
Kemudian berkaitan tentang rezeki, apabila kita bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan berikan rezeki tersebut dari arah yang tidak kita sangka-sangka, dan Allah akan cari jalan keluar kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan cari jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki kepadanya dari arah yang tidak terduga-duga. Maka kuncinya apa? Bertakwa kepada Allah. Allah Jalla wa Ala yang zat maha kuasa, menghidupkan makhluk, mematikan dan membangkitkan kembali. Ajal. Allah yang maha kuasa menghidupkan makhluk, mematikan dan membangkitkannya kembali. Yang mana kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah Jalla wa Ala, maka kita tidak tahu berapa jatah umur kita, tidak mengetahui kapan dan di mana akan Allah cabut ajal kita. Karena itu semua hanya Allah Ta'ala yang tahu. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma kana li nafsin ayyamuta illa biidnillahi kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzil syakirin." Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan apa? Izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, maka telah Allah tentukan waktunya. Ada yang meninggal ketika masih bayi, mungkin ada yang meninggal Allah angkat ruhnya ketika usianya sudah berumur 70 tahun atau 100 tahun. Ada yang meninggal di usianya masih terbilang remaja atau balita. Karena ajal itu hanyalah Allah yang tahu. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Yang mana ajal seluruh makhluk sudah Allah tetapkan, maka tidak bisa lagi dimajukan atau dimundurkan. Maka ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya tanggal sekian bulan sekian terjadinya hari kiamat. Wah, bahaya ini. Ini sebuah pendapat yang sangat merusak akidah. Jangan pernah mempercayai hal-hal demikian. Karena hanya Allah yang harus kita percayai. Hari kiamat, ajal, hanya Allah yang tahu. Kalau dia mengetahui dengan itu, maka dia disebut dengan Dajjalun. Seorang Dajjal. Kadzabun. Apa itu Dajjal? Memiliki sifat kadzab, pendusta. Maka berhati-hati. Jangan pernah mempercayai perkataan-perkataan yang tidak masuk akal. Karena sejatinya ajal, rezeki, dan amal-amal itu hanyalah Allah yang telah menetapkannya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun." Dan setiap umat memiliki ajal, mempunyai ajal. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Tidak bisa kita minta, "Ya Allah, ajal saya
pada umur 60 tahun aja ya Allah. Atau kita minta, ya Rabb, saya meninggalnya pada usia 30 tahun. Tidak bisa. Karena itu semua sudah Allah tetapkan. Baik. Berkaitan tentang rezeki, ajal, kemudian selanjutnya berkaitan tentang amal. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mencatat amalan-amalan setiap makhluknya, baik atau buruknya, akan tetapi setiap makhluk Allah pasti beramal, amal baik maupun amal buruk. Dan Allah dan Rasulnya memerintahkan para hambanya untuk beramal baik. Celaka atau bahagia, maksud dari hadis ini, saqiyun au sa'idun, celaka dalam hadis ini adalah orang yang celaka dengan dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang dimaksud dengan bahagia adalah orang yang selamat dengan dimasukkan ke dalam surga. Dalam hal ini dapat kita ambil ibrah, sebuah pelajaran. Diriwayatkan yang mana kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada dua sahabat dari Bani Israel. Yang pertama ahlul ibadah. Yang pertama ini Masya Allah rajin sekali dalam beribadah. Namun saudara yang satunya lagi ahlul ma'siyah, yaitu ahli maksiat, pendosa. Suatu hari sahabat yang rajin beribadah ini melihat sahabatnya tengah melakukan maksiat. Kemudian sahabat ini berkata, "Berhentilah engkau dari perbuatan itu. Sesungguhnya perbuatanmu adalah perbuatan yang dimurkai Allah." Kemudian pada satu hari lagi, sahabat yang rajin beribadah ini menegur sahabatnya yang pendosa. "Berhentilah engkau. Sesungguhnya engkau telah melakukan kemaksiatan." Kemudian sang pendosa mengatakan, "Cukuplah aku dan Rabbku, cukuplah aku dan Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk mengurusi hidupku?" Kemudian karena ahlul ibad, ya, yang rajin beribadah ini merasa dirinya telah benar, namun ia mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya dosamu tidak diampuni oleh Allah dan engkau akan masuk ke dalam neraka." Namun ketika itu langsung Allah perintahkan malaikat pencabut nyawa untuk mengangkat kedua ruh mereka. Yang mana Allah cabut nyawa mereka berdua. Kemudian Allah mengatakan kepada pendosa, "Masuklah engkau ke surga dengan rahmatku. Masuklah engkau ke surga dengan rahmatku." Kemudian Allah mengatakan kepada sang pendosa, kemudian Allah mengatakan dengan ahli ibadah, yang mana Allah Jalla wa'ala mengatakan, "Bagaimana caramu menghalangi antara hambaku dengan rahmatku? Apa engkau mampu menghalangi hambaku antara hambaku dengan rahmatku?" Kemudian ahli ibadah mengatakan, "Tidak, wahai Tuhanku." Kemudian Allah Jalla wa'ala murka. Allah panggilkan malaikat. Allah perintahkan malaikat, segerakan ia, masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah.
sering kita dapati. Terkadang kita sudah hijrah, kita sudah mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita merasa diri kita sudah memegang kunci surga. Kita merasa diri kita paling baik. Saudaraku, al-hadirun wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Apa jaminan kita? Apa jaminan kita bahwa diri kita ini telah dijamin surga oleh Allah? Kalau para sahabat, sebagian para sahabat telah ditunjuk oleh Rasulullah surga bagi mereka. Namun kita, apa jaminan kita? Rajin sholat 5 waktu, puasa Senin Kamisnya Masya Allah nggak pernah bolong, puasa Ramadan full, haji ke Baitullah, umroh, biar zakat tidak pernah lupa. Tapi begitu ada saudara yang pengen ngaji, kita jauhkan. Fulan belum ngaji ya? Udah. Kita jauhkan. Padahal saudara kita itu ingin belajar. Tanyakan ke beliau, tanyakan ke mereka. Mas, Kak, kita kajian yuk. Kajian Ustadz Ami, Ustadz Ami Nurbais. Ajak mereka. Jangan malah kita jauhi. Jangan merasa diri kita paling benar. Oh, si fulan belum bercadar, Masya Allah. Si fulana belum bercadar. Sudah. Apa akidahnya? Jadi seolah-olah kita memojokkan mereka. Padahal itu aset amal jariah kita untuk mendakwakan mereka mana yang baik dan mana yang batil. Masya Allah, sudah bergamis, penampilan sudah seperti Rasulullah, berjenggot, bercadar gitu. Alhamdulillah kita telah Allah berikan hidayah tersebut, taufik tersebut. Namun jangan jadikan diri kita untuk sombong. Kita yang mana telah beribadah kepada Allah dengan benar, yang mana kita telah beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi, maka janganlah sombong. Kemudian bagi pendosa, janganlah pernah putus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Itu kuncinya. Ahli ibadah janganlah pernah sombong. Janganlah pernah tanamkan diri ia kesombongan. Dan juga bagi pendosa, jangan putus asa atas apa? Atas luasnya rahmat Allah. Kemudian ada sebuah pertanyaan. Lalu untuk apa lagi kita beramal jika semuanya telah tercatat dalam takdir Allah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hal ini ketika menjawab pertanyaan seorang sahabat. Untuk apa beramal? Kalau tahu ujung-ujungnya semua telah tercatat dalam takdir Allah. Beliau bersabda, "I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li'amali ahli sa'adah. Wa amma man kana min ahli syaqa'i fayuyassaru li'amali ahli syaqawah." Beramalah kalian karena semuanya telah dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala menurut apa yang Allah ciptakan baginya. Adapun orang yang termasuk golongan orang-orang yang bahagia, sa'adah, maka ia dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang yang berbahagia. Dan adapun orang yang termasuk golongan orang-orang yang celaka, maka ia dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang celaka. Bahagia di sini yaitu mendapatkan ridho Allah Jalla wa'ala, yaitu surganya. Orang yang celaka yaitu mereka
yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa pasti mati. Barang siapa yang selamat dari neraka jahanam dan Allah masukkan ke dalam surga, maka mereka itulah pemenangnya. Faz. Ya, mereka itulah yang bahagia. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca hadis tersebut, kemudian beliau juga membacakan ayat ini. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala terbaik, dan membenarkan wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pahala yang terbaik adalah surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan kemudahan tersebut, jalan kebahagiaan tersebut, yaitu jalan surga Allah. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Wal iyadu billah. Semoga kita semua Allah selamatkan dan masuk ke dalam surganya. Amin. Kesimpulannya, kewajiban setiap manusia adalah berusaha melakukan amalan baik serta banyak memohon kepada Allah agar dimasukkan ke surga. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala. Meskipun Allah telah mentakdirkan, namun Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan diri sendiri. Dan Rabbmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Setiap manusia diberikan oleh Allah keinginan, kehendak, dan kemampuan. Manusia tidak dipaksa oleh Allah. Yang mana Allah Jalla wa'ala berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, ayyastaqim, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila atas kehendak Allah, Rabb seluruh alam. Berkaitan tentang hadis ini, maka dapat kita tarik kesimpulannya, yang menjadi penentu adalah amal seseorang di akhir kehidupannya. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengabarkan ada dua keadaan manusia pada akhir hayatnya. Yang pertama, ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga, akan tetapi di akhir hayatnya justru ia beramal dengan amalan ahli neraka, yang dengan itu ia masuk ke dalam neraka.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abada la ya'malu fima yaran nasu amala ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar wa ya'malu fima yaran nasu amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah wa innamal a'malu bi khawatimiha." Dari hadis ini, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada akhiratnya, tergantung pada akhirnya. Hal ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, dalam pandangan manusia bahwa kaum munafik beramal dengan amalan ahli surga. Orang munafik juga beramal amalan ahli surga. Seperti mereka sholat, mereka juga zakat, mereka sedekah, dan lainnya. Akan tetapi hatinya benci terhadap Islam. Maka di akhir hayatnya dia akan beramal dengan amalan ahli neraka, yang dengan itu ia masuk ke dalam neraka. Kedua, orang yang beramal dengan amalan ahli surga akan tetapi ia riya. Ingin dilihat, dipuji oleh manusia, dan ia terus menerus dalam keadaan demikian. Oleh karena itu Allah hapuskan ganjaran amalannya. Wallahu musta'an. Allahu musta'an. Dia sudah beramal, namun karena riya, maka Allah hapuskan amalan-amalannya. Yang ketiga, orang yang pada masa hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, akan tetapi di akhir hayatnya digoda oleh syaitan dan terkena fitnah syahwat dan syubhat, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka. Maka ia masuk ke dalam surga, maka ia masuk ke dalam neraka. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah. Kemudian yang keempat, orang yang beramal dengan amalan ahli surga akan tetapi di akhir hayatnya ia tidak sanggup menghadapi cobaan, menghadapi ujian. Sebagaimana kisah dalam hadis Sahal bin Sa'ad, bahwasanya ada seorang sahabat yang berperang di jalan Allah dengan gagah berani dan banyak membunuh orang-orang kafir, hingga para sahabat lainnya yang melihatnya berkata, "Pada hari ini tidak ada seorang pun dari kami yang mendapatkan pahala sebagaimana ganjaran orang itu." Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma innahu min ahlin nar." Ketahuilah sesungguhnya ia termasuk penghuni neraka. Kemudian seorang sahabat yang selalu menyertainya mengabarkan bahwa orang tersebut bunuh diri karena tidak bersabar atas luka yang dideritanya. Na'udzubillah. Ketika ia hidup di zaman Nabi SAW, dia berjihad, banyak membunuh lawan-lawannya, jihad di jalan Allah. Namun sabda Nabi SAW mengatakan, Amma innahu min ahlin nar. Ketahuilah sesungguhnya ia termasuk penghuni neraka. Dan ketika itu sebagian sahabat mengabari bahwasanya sahabat tersebut bunuh diri karena tidak sabar atas luka yang dideritanya. Wal iyadzu billah. Ada sebuah kisah yang mana kisah ini dapat kita ambil dari Amr bin As, yang di masa kafirnya beliau sangat banyak melakukan kejahatan dan kezaliman, yang mana sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ia berkata, "Wala ahabba ilayya an akuna qadistam kantu minhu faqataltuhu." Tidak ada yang lebih aku sukai melainkan aku dapat menjumpainya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku membunuhnya. Ammar bin As ini merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan perawi hadis dari kalangan sahabat.
Banyak hadis-hadis yang beliau nukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu masa kafirnya Amr bin As ini sangatlah jahat, kejahatan, kezaliman, dan sangat membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia katakan, qad istamkantu minhu faqataltuhu, aku bunuh yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika Allah memberikan hidayah Islam ke dalam hatinya, Allah berikan hidayah Islam ke dalam hatinya, Amr bin As segera menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya mengulurkan tangannya untuk membaiat beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengulurkan tangannya, namun Amr menarik tangannya kembali. Maka ditanya oleh Rasulullah, ada apa denganmu wahai Amr? Ada apa denganmu wahai Amr? Aku mengajukan syarat, jawab Amr. Amr mengajukan syarat kepada Nabi. Rasulullah bertanya, apa syaratmu? Amr menjawab, asalkan dosaku diampuni. Maka Rasulullah bersabda, amma amilta annal islama yahdimu ma kana qablah wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Tidaklah engkau ketahui bahwasanya Islam menghapuskan dosa sebelummu, dosa-dosa sebelumnya. Sesungguhnya hijrah dari Mekah ke Madinah menghapuskan dosa sebelumnya, dan sesungguhnya haji menghapuskan dosa sebelumnya. Maka sejak itu berubahlah karakter Amr bin As radhiyallahu anhu hingga ia berkata, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang berbuat dosa, yang mana kisah orang yang telah membunuh 99 jiwa. Lalu ia mendatangi seorang rahib, yang mana ia bertanya, masihkah ada pintu taubat untukku, yang mana aku telah membunuh 99 nyawa, yang mana aku telah membunuh 99 jiwa. Rahib ini ibarat pendetanya orang Yahudi atau tokoh agamanya mereka. Rahib itu menjawab bahwa tidak ada pintu taubat bagimu. Maka tak kala rahib itu berkata, maka tidak ada pintu taubat bagimu, maka dibunuhlah rahib tersebut. Jadi genap 100 jiwa yang telah dibunuhnya. Lalu ia mendatangi seorang alim ulama untuk menanyakan hal yang sama. Namun ulama tersebut menjawab bahwa masih terbuka pintu taubat bagimu. Dengan syarat, ada syaratnya. Ia harus meninggalkan kampung asalnya yang penuh dengan kezaliman, yang penuh dengan kejahatan, menuju suatu daerah di mana di sana banyak orang yang rajin dalam beribadah. Maka berangkatlah orang tersebut menuju daerah yang ditunjuk oleh ulama tersebut. Namun di tengah perjalanan, kematian terlebih dahulu menjemput nyawanya. Disampaikan oleh ulama, ada syaratnya agar dosamu Allah maafkan, agar pintu taubat terbuka untukmu. Pergilah suatu daerah yang mana engkau meninggalkan daerahmu yang mana penuh dengan kejahatan, yang mana penuh dengan kezaliman, pada daerah yang nyaman, yang mana di situ daerah-daerah yang dapat engkau memperbaiki diri dan rajin dalam beribadah. Namun ketika di tengah perjalanan, kematian terlebih dahulu menjemput nyawanya. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab berebut untuk membawa nyawanya. Malaikat rahmat dan malaikat azab berebut untuk membawa nyawanya. Orang tersebut hingga datanglah malaikat berwujud manusia yang memberikan solusi dengan cara mengukur jalan yang telah ditempuhnya. Mengukur jalan yang telah ditempuhnya. Ternyata jarak ke arah daerah yang ditujunya lebih dekat sehasta. Lebih dekat sehasta.
maka dibawalah nyawanya oleh malaikat rahmat. Masya Allah. Begitu luasnya rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Faedah dari hadis ini dapat kita tarik. Yang pertama, dianjurkan berdoa agar ditetapkan dalam agama ini. Sebagaimana doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Selalu kita baca. Di zikir pagi, zikir sore kita, setelah sholat kita baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Agar apa? Agar kita kelak menjadi orang-orang yang husnul khatimah, yang mana mati dalam keadaan yang baik. Wajibnya bersyukur atas seluruh nikmat Allah Jalla wa'ala yang begitu agung dan besar, yang mana Allah telah menciptakan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Yang mana Allah Jalla wa'ala berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang dia kehendaki. Tidak ada ilah selain Ia yang maha perkasa, maha bijaksana. Meskipun Allah Jalla wa'ala telah menetapkan rezeki setiap hambanya, namun kita harus wajib berusaha untuk mencarinya. Namun jangan berlebih-lebihan. Secukupnya saja untuk kebutuhan kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafa'au wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sesungguhnya berbahagialah orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan qanaah, yang merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya hari kiamat adalah hari kebangkitan, merupakan salah satu tanda-tanda kuasa Allah, dan itu benar adanya. Taib. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita telah menyelesaikan hadis yang keempat ini. Barakallahu fikum jami'an. Taib. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.